alat Allah untuk mencapai dakwah. Allah itu dai. Nah, kaki tangannya Allah ini seperti tentara-tentaranya ini adalah orang-orang yang qabuliyah. Makanya waktu Maulana Said Ahmad Khan Amir dakwah di Mekah Madinah, sebelum dia meninggal dunia, dia selalu sholat di depan multazam, ya. Multazam itu di Ka'bah. Ini Hajarul Aswad, di sini Hijr Ismail, di sini multazam, tempat doa makbul. Di situ dia berdoa. Tapi khadimnya bertanya kepada dia, ya Maulana, kenapa doanya sekali ini lain? Ya, saya biasa berdoa, ya Allah, terimalah dakwah ini. Sesungguhnya Allah sudah menerima dakwah kita. Dan dakwah ini dari mulai titik nol, dari Mewat, dari mulai titik nol, dari mulai satu orang, sekarang sudah 250 negara dakwah ini. Selama lebih kurang 100 tahun. Ya. Jadi titik nol di Mewat 1 sampai 250 negara. Tidak ada lagi negara yang tidak pernah didatangi baik di darat, di laut, di udara. Nah, sekarang saya berdoa, ya Allah, terimalah saya dalam dakwah. Karena saya ini belum tentu, karena saya ini punya hawa nafsu, punya bad habit, kebiasaan jelek, dan punya setan selalu menggoda saya. Jadi saya minta kepada ya Allah, terimalah aku dalam dakwah, terima aku dalam dakwah. Gitu. Nah, jadi kita hadirin yang mulia, kerja dakwahnya ini mudah. Kerja sebenarnya ini paling mudah, kerja paling mudah. Karena kerja Allah. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah mengajak kamu ke surga. Darussalam itu, Darussalam itu negeri yang selamat, yang sejahtera, itulah surga. Nah, sedangkan Rasul war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Rasul itu mengajak kamu supaya kamu beriman kepada Tuhan. Sama tugasnya yad'u juga. Kamu wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Dan jadilah kamu segolongan yang mendakwakan kepada kebaikan. Sama. Jadi Allah yad'u, Rasul yad'u, dan umat pun yad'u. Itu katanya, itu fiilnya fiil mudhari itu, Pak. Fiil mudhari itu kalau dalam kaidah bahasa Arab, dalam nahwu, dia itu mustamirran fil amal. Senantiasa dilakukan. Kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Satu kata yang senantiasa continuous, berlaku terus, begitu. Nah, kita juga begitu. Yad'u itu senantiasa berdakwah. Yad'u lagi. Nah, jadi Allah itu yad'u, Rasul yad'u, dan kita umat Nabi pun yad'u juga, senantiasa berdakwah. Nah, dakwah ini menjadi lokomotif. Lokomotif apa? Maksudnya saya ibaratkan seperti kereta, ya. Ada lokomotifnya di depan, terus gerbongnya banyak. Nah, gerbongnya ini ada 3. Satu gerbong ta'lim wa ta'lum, satu gerbong zikir dan ibadah, dan satu gerbong perkhidmatan. Tapi lokomotifnya dakwah. Dakwah inilah yang menarik gerbong ini sehingga sampai kepada tujuan. Jadi tidak ada cerita gerbong jalan sendiri. Kalau gerbong jalan sendiri tanpa lokomotif, nggak ada arah, tabrakan, kecelakaan, ada kereta anjlok, macam-macam gitu kan gitu. Tapi makanya hari ini kita sudah ada terjadi satu semacam krisis, maka setiap 100 tahun Allah utus mujaddid, seorang mujaddid, pembaru, supaya amal-amal hidup sunnah Nabi itu kembali kepada proporsinya, karena sudah banyak melenceng dari yang aslinya. Maka Allah turunkan seorang mujaddid. Maulana Ilyas Rimahullah itu adalah seorang mujaddid. Ya kan, dia ini keturunan ke-33 daripada Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq terus turun ke-32 itu Maulana Ismail, ayahnya Maulana Ilyas, terus Maulana Ilyas, terus Maulana Yusuf Kandalawi itu yang menulis kitab Hayatus Sahabah, terus Maulana Harun, ayahnya Maulana Sa'ad, kemudian Maulana Sa'ad yang sekarang. Maulana Sa'ad itu umur 28 tahun sudah dilantik menjadi amir di seluruh dunia. Nah, sekarang dia umur kira-kira 53 tahun. Nah, itu. Jadi ini sudah jelas dari segi sanad keilmuan, dasar dakwah ini sudah jelas dan sudah terbukti. Begitu banyak tantangan apa semua apa aja hambatan-hambatan selalu Allah kasih kesempatan apa. Nah, inilah makanya perluasan ilmu dakwah ini bukan sekedar maka hari ini kita sudah bukan melenceng, tapi sudah masing-masing ahli zikir masing-masing, ya kan, ahli ilmu
Jadi sekarang di masjid-masjid di mana-mana tempat yang ditonjolkan tuh majelis ilmu. Tidak ada dakwah, majelis ilmu. Orang ceramah dianggap sudah dakwah. Padahal itu belum dakwah. Ceramah itu baru cerita ramah tamah. Kalau dakwah itu cirinya 4. Dakwah Nabi yang pertama sifatnya mendatangi. Yang kedua, in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak minta upah kecuali dari Allah. Tidak minta upah dengan biaya sendiri. Yang ketiga, membicarakan kebesaran Allah dan akhirat. Itu aja, nggak boleh yang lain. Membicarakan kebesaran Allah dan akhirat. Amal soleh ini adalah maksudnya sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, tashkil, membentuk. Harus ada membentuk supaya orang lain bisa juga melakukan dakwah yang sama. Jadi kalau kita ceramah habis ceramah sudah pulang masing-masing gitu. Kalau dakwah enggak, kita habis ceramah, habis dakwah harus ajak orang, kamu berapa ikut kamu apa yang bisa kamu korbankan. Makanya ada hadis Nabi, innakum fi zamani man taraka minkum usrun mabiri halak. Ya'ti zaman lan nas man amila usrun mabiri naja. Ini hadis Imam Ghazali meriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi artinya sesungguhnya kamu berada di zaman aku, kata Nabi kepada sahabat. Nah, kalau kamu meninggalkan 10/10 dari yang diperintahkan, kamu celaka. Jadi sahabat itu nggak boleh tinggal Pak 100%, karena mereka bersama Nabi. Kalau ada ayat turun dia tahu, bahkan mereka menjadi asbabun nuzulnya ayat-ayat Quran. Jadi mereka nggak boleh kurang 1% pun, nggak boleh kurang 10%. Kalau kurang dari 10% dari yang perintahkan, mereka celaka. Makanya kalau mereka nyambut takazah apa langsung berangkat. Nabi bilang apa ikut, Nabi bilang apa ikut. Nah, kemudian ya'ti zamanul nas, akan datang satu zaman nanti di tengah-tengah umat, berarti akhir zaman kan. Man amila usrun ma'amilabin aja. Kalau mereka mengamalkan 1/10 saja, mereka selamat. Maka kita ambil 1/10 itu. Maka kita 2,5 jam. Satu hari itu kan 1/10 dari 24 jam. Ya kan? 3 hari itu kan 10/10 dari 30 hari. Maka kita keluar 3 hari. 40 hari itu 1/10 dari 365 hari. 1 tahun. 365 itu 1/10-nya 36,5. Makanya kita di markas 1-2 hari. Jadi pas 40 hari. Nah, kalau yang 4 bulan itu 3 kali. Triple lies. Tincilah kalau bahasa Urdunya. Ya 3 kali 40 hari berarti 4 bulan. Nah, 3 kali 4 bulan ini adalah amalan sahabat yang paling rendah, sepertiga hidup. Nah, makanya suatu ketika ada satu orang sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah. Dia ini pekebun kurma yang kaya raya, ya kan? Saking kaya rayanya dia tuh, masya Allah. Kalau dia sholat itu kadang-kadang teringat kurmanya, nggak ingat Allah. Jadi akhirnya habis sholat dia istighfar terus dia pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah rusak sholat saya sudah syirik sholat saya. Kenapa? Saya sholat tapi ingat kurma. Ini saja ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya ini jalan Allah. Dihabiskan Pak, diinfakkan semuanya. Nabi bilang, kamu jangan ngejos. Sekarang kamu bagi 3 aja harta kamu, 1/3 kamu simpan untuk tabungan kamu, tetap kamu berpohon kurma, 1/3 kamu untuk makanan kamu, keluarga kamu, dan 1/3 kamu bawa di jalan Allah, ya, kami infakkan di jalan. Jadi 1/3 Pak. Nah 1/3 ini 4 bulan ini adalah amalan 1/3 hidup. Makanya kita bilang 1/3 dari awal kita. Makanya kita keluar 4 bulan itu berarti kalau 12 bulan 1 tahun, 4 bulannya kan 1/3. Kalau 1 harinya itu kan 8 jam, ya kan? 1 hari 8 jam. Maka kalau kita 2,5 jam itu kan 1/10. Kalau kita meningkatkan pengorbanan menjadi 8 jam. Maka kita 8 jam itu kita letakkan 8 jam itu setiap hari. Kita bikin amal-amal gitu. Dan kalau bulanannya dia menjadi 10 hari dari 30 hari. Nah, 10 hari itu 3 hari ini kita keluar 3 hari biasa, ya kan? Yang 7 hari kita letakkan musyawarah di markas. Letakkan musyawarah di markas itu supaya 7 hari itu kita mau diapain? Oh nanti nyambut nusrah jamaah di sana, ambil sana, terus dampingi jamaah koren, ya kan? Kemudian berkhidmat macam-macam. Nah itu jadi 1 bulan itu 10 hari. Kalau 1 bulan 10 hari kita berarti sudah. Nah, Maulana Ali Mahfuzi ambil kita, suruh kita. Kalau ada orang meninggal dunia, sahabat, teman-teman, maka dia datang berkunjung, ditanya ya, ini orang sudah 4 bulan belum? Nah dia diam.
Tapi kalau ada yang sudah meninggal dunia, dia datang lagi ditanya, sudah pernah 4 bulan belum? Oh, baru pulang 4 bulan. Alhamdulillah, syukur Pak, doaku Pak. Karena roh 4 bulan ini ya, ini rohnya Pak. Berarti sudah ada kehidupan, sudah punya ya. Kalau orang sudah keluar 4 bulan Pak, insya Allah Pak, Allah kasih paham dia seperti minimal seperti sahabat yang paling lemah. Nah itu, kalau sahabat kita yang biasa, walau kita ulama besar, ulama hebat, ketua mufti, belum kita bisa menandingi sahabat yang paling rendah. Nah, ya. Seperti Bilal, seperti Abu Hurairah, seperti orang-orang ashabus sufa. Ashabus sufa itu lebih kurang 100 orang di Masjid Nabawi. Enggak punya pekerjaan, enggak punya apa, tapi mereka hidupkan dakwah. Bukan ashabus sufa itu nganggur, bukan gitu. Tapi ashabus sufa itu kerja dunia tidak ada, tetapi mereka ada rezekinya berdasarkan sedekah seinfak-infak, tetapi mereka berdakwah kuat. Jadi mereka menghidupkan amal, mereka gerak terus. Buktinya siapa? Buktinya Tolha bin Ubaidillah. Waktu saya pergi ke Madagaskar, saya pergi ke Diego itu utaranya Madagaskar. Di situ ada kampung namanya Antala. Rupanya bukan Antala, itu kan maksudnya Tolha, kalau mereka bahasanya kayak gitu. Rupanya itu Tolha bin Ubaidillah itu makamnya di sana. Ngapain dia di sana? Ternyata dia jalan kaki dari Madinah sampai ke Madagaskar untuk mendapatkan agama. Ya begitu juga macam-macam sahabat-sahabat itu. Waalaikumsalam. Jadi kita ini pun seperti itu. Jangan kita ya kan aja ya, istrinya. Iya. Jadi itu satu lagi saya sampaikan. Kalau ini berdasarkan analisis yang sudah ada selama puluhan tahun kerja dakwah ya. Ada 3 tipe pejuang agama ya. Kalau bahasa kita kartun lah ya, atau ahbab ya, 3 tipe. 1 tipe cerdas, yang kedua tipe ikhlas, yang ketiga tipe culas. Ya kan? Tipe cerdas ini dia punya kesempatan, punya kemampuan, dan punya kemauan. 3-3 aja dia punya. Dia kerja. Selalu di depan orangnya, selalu ngambil tak aja. Ini namanya cerdas. Tipe ikhlas, dia nggak punya kesempatan, nggak punya kemampuan, tapi dia kerja, mengharap bantuan Allah. Saking lemahnya dia, pakainya dia hanya minta bantuan. Ini tipe ikhlas, ini diterima Allah. Yang ketiga ini tipe culas. Culas ini punya kesempatan, punya kemampuan, tapi ya nggak punya kemauan, selalu ngeles saja, alasan aja. Itu buku apa itu, buku halakah tuh udah penuh nama dia, berangkat insyaallah nggak berangkat ya kan, insyaallah nggak berangkat. Nah ini tipe culas. Jadi 3-3 ini, yang 2 ini masih baik, yang 3 ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya ada islah diri, makanya turun ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang taubat, islah diri, perbaikan diri, dan wabayanu, dan bukti. Kalau islah ada bukti, ada perubahan yang secara bertahap. Masalah itu kalau usul-usul dakwah itu kita pelajari, usul-usul dakwah itu kita pelajari Pak, betul-betul Pak, betul-betul memberikan apa ya, walaupun kita nggak baca kitab, nggak baca hadis, tapi kalau usul dakwah itu saya sudah analisis Pak, semuanya ayat Quran sama hadis, betul-betul itu. Nah, jadi kita itu usahakan supaya kita ikut usul, ya kan? Makanya kita pelajari benar. Ini kesempatan lah, bapak-bapak ini orang lama nih. Sebenarnya orang lama itu orang yang merasa dirinya baru. Kalau orang baru itu orang yang merasa dirinya udah lama. Karena saya udah lama, udah tahu, nggak usah talim pun nggak apa-apa, nggak usah jauh pun nggak apa-apa. Ya talim sambil main-main pun nggak apa-apa. Itu orang baru. Orang nggak usah musyawarah pun nggak apa-apa. Tapi kalau orang merasa dirinya baru, saya belum tahu, saya harus ikut, saya belum tahu, nah itu berarti. Jadi orang lama itu bukan lama bekerja, orang yang merasa sudah baru, itu baru orang lama, masih baru. Sedangkan orang baru itu orang yang sudah merasa lama. Banyak orang sudah lama bertahun-tahun tapi nggak paham-paham. Nah itu karena itulah. Jadi ini perlu penting kita kita suasanakannya. Terus terakhir nih, nah kita ini kan sudah mengakhiri, katakanlah 10 hari, Masya Allah. Apa sih 10 hari? Tapi nilainya subhanallah. Makanya ada hadis Pak. Ini tidak umum orang tahu ya. Man qama amama baitihi yaqulu la ilaha illallah khairun min ibadati amama hajar aswad inda lailatul qadar. Barang siapa yang tegak sejenak di depan pintu rumah saudaranya, mengajak dia taat kepada Allah,
itu lebih baik daripada sujud di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Ada yang lebih hebat lagi ternyata. Ya. Tapi itu amal Pak, itu nggak semua orang dapat. Jadi kita di jalan Allah ini lebih baik daripada mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tapi Hajar Aswad. Di depan Hajar Aswad harus ke Mekah dulu. Hajar Aswad tuh nggak ada pondok gede. Ya, harus depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Dan kalau dapat malam Lailatul Qadarnya, kalau dapatnya Lailatul bakar kue, bakar ini, bakar itu, bakar iman juga, yang nggak dapat. Ada Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan Pak. Melebihi umur rata-rata umat Nabi. Umat Nabi itu 60-70 tahun. Nah, ini 83 tahun 4 bulan. Dan dijamin surga tanpa hisab. Masya Allah. Enak nggak? Ada 3 golongan aja nanti masuk surga tanpa hisab. Yang pertama orang yang sholat berjamaahnya rutin, tidak ketinggalan takbiratul ula. Ini nggak ada hisab, langsung masuk surga. Yang kedua orang birrul walidain, ya. Karena Nabi kan ditanya Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu afdal amal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amal yang paling top kalau bahasa kita? Dijawab Nabi, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga jihadun fi sabilillah, berjuang di jalan agama, berdakwah, berjihad, berperang. Nah itu. Jadi 3 ini adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau kita masuk golongan ini, tapi ada lagi tambahan ini ringanannya sedikit lagi ya. Sab'a aqwam dakhalal jannah bi ghairi hisab. 7 golongan masuk surga tanpa hisab. 1. As-sabab qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Anak muda yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, cinta masjid. Yang kedua, rajulun fi sabilillah min biladi syatta ila biladi syatta. Seseorang di jalan Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah-pindah seperti kita sekarang. Yang ketiga, tajirun shadiq, pedagang yang jujur, tidak mengira kurangan, timbangan, tidak mengenai ukuran dan tidak makan riba. Keempat, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Setidak-tidaknya tidak menjual ayat kursi untuk mencari kursi. Setelah dapat kursinya, ayatnya dibuang. Nah, yang kelima, ini adalah seorang laki-laki digoda wanita cantik seperti Yusuf dan Zulaiha, tapi dia mengatakan, ana akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada tidak terjadi skandal. Yang keenam adalah seorang berinfak, bersedekah di jalan Allah dengan tangan kanannya, tidak diketahui tangan kirinya, dengan ikhlas. Yang ketujuh adalah orang-orang ahli zikir. Nah, 7 golongan masuk surga ini nanti menjadi pasukan Imam Mahdi di akhir zaman yang akan berperang kepada pasukan Dajjal. Pasukan Dajjal itu ada 3. Yang pertama Kasiyatun Aryat, ya kan, wanita yang banyak bertelanjang ataupun wanita itu buka-buka aurat. Mereka berpakaian tapi pada hakikatnya mereka telanjang. Kasiyatun Aryat. Kasiyat itu berpakaian, Aryat itu bertelanjang. Nah, yang kedua adalah ulama su. Nabi bersabda, ada yang lebih aku tahu daripada Dajjal. Siapa Rasulullah? Al-ulama usu, ulama yang jahat. Ulama yang jahat itu adalah ulama dekat kepada umara, mendekati orang-orang pejabat-pejabat untuk supaya cari kursi dan kesempatan. Nah, yang betul ulama itulah ulama yang wara, bukan ulama umara. Nah, kalau ulama yang wara itu jadi umara yang datang kepada dia, minta nasihat, minta apa gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasukan Dajjal, adalah orang-orang hebat dunia, orang-orang kaya, orang pejabat, orang menteri-menteri, orang apa. Begitulah. Jadi sudah nampak. Yang 3 ini nanti akan perang di tahun ganjil Hijriah, datang Imam Mahdi. Imam Mahdi datang itu, Imam Mahdi itu dari uslub keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang ke-12. Nah, itu namanya Muhammad bin Abdullah, persis dengan nama Rasulullah, alias Al-Mahdi, alias Al-Muntazar yang sedang ditunggu. Nanti dia keluar di kebun ajwahnya Rasulullah di Madinah, itu kira-kira 300 meter dari Masjid Nabawi. Dan kalau dia sudah turun di situ, 10 ulama dunia berbayat kepada dia, berjanji. Dia 3 dari Hijaz, Mekah, Madinah, dan 7 dari Ajam, non Arab. Saya perkirakan itu dari India, dari Turki, dari Malaysia, dari Brunei, dari Indonesia. Indonesia ini ada 3, ya ada 3 kesultanan, Yogyakarta, Banten, dan Aceh. Jadi kita masih dapat. Nah, inilah nanti yang pasukan inilah nanti yang berbenturan kalau sudah turun Imam Mahdi, ditandai dengan turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun dari langit pertama. Nah, sekarang dia langit pertama karena waktu disalib dia diangkat ke langit dan Allah tasyabbah wajah Allah berikan satu orang yang mirip dengan Isa, Nabi yang namanya itu ya si Judas itulah yang disalib.
bukan Nabi Isa diangkat ke langit, tapi orang menganggap itu adalah Isa, maka dijadikan mereka Tuhan yang disalib itu. Nah, nanti Nabi Isa turun dengan 3 tugas. Pertama, dia akan menghancurkan salib, karena dengan salib manusia telah menyembah selain Allah. Yang kedua, dia akan membunuh babi, karena dengan babi manusia telah mengharamkan yang dia telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Yang ketiga, dia akan memancung leher Dajjal. Nah, itu nanti di Palestina itu ada di Palestina itu ada satu pohon namanya pohon Gorgot. Pohon Gorgot ini nanti waktu pas Nabi Isa mencari-cari Dajjal, orang sudah berkecamuk, terakhir Dajjal belum mati juga dicari-cari. Ternyata Dajjal itu berlindung di balik pohon Gorgot itu. Nah, pohon Gorgot itu bicara, Allah atas izin Allah, ini dia orangnya. Maka Nabi Isa langsung memancung leher Dajjal. Tamatlah riwayat Dajjal. Habislah dunia ini, terjadilah arah dunia berbalik. Makanya matahari akan terbit dari barat, tidak lagi dari timur, selama 3 kali 24 jam. Baru terjadi goncang-ganjing, turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma liyawma yatubaidu Allah dan rabbuka ahla ma yasuna wa ma ya'mal misqala dzatin khairan yarah wa ya'mal misqala dzatin syarran yarah. Udah, apabila diguncang bumi ini, guncang itu tsunami, banjir besar, petir, gempa bumi. Tapi kalau zilzalah, itu udah kiamat, sudah habis. Semua dicabut nyawanya oleh Allah, termasuk malaikat maut. Cabut nyawanya, jadi nggak ada lagi nyawa, maka semua mati berbenturan. Semua itu matahari, bulan, bintang, lautan, bumi semua berbentuk. Bagaimana kiamat itu waktu ya? Ditanya oleh sahabat, bagaimana itu saat? Yas'alunaka Aisyah, kau ditanya tentang hari kiamat. Kul wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qarabat. Katakan Muhammad, aku enggak tahu nanti, tetapi itu sudah sangat dekat waktunya. Kiamat itu sudah dekat. Nah, ini ada keadaan kita seperti itu. Jadi kita sekarang berada di mana? Kita tahu. Makanya persiapkan kita menjadi pasukan Imam Mahdi yang 7 golongan masuk surga itu katanya. Walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, belum terjadi harian kiamat, perang Armageddon antara pasukan Dajjal dan pasukan Mahdi ini, tapi kita sudah mempersiapkan diri dan generasi kita. Makanya tazkir lagi, aja lagi anak kita, saudara kita, apakan. Dan saya waktu pulang kemarin dari Jumudin dianjurkan kita menghidupkan 3 amal besar: amal maqami, masyurat, dan ulama. Amal maqami, masyurat, ulama. Kita usahakan supaya tiga kelompok ini nanti ini, kalau ini yang 3 ini sudah hidup, ini seperti amal orang-orang Masjid Nabawi, ya kan? Makanya amal kami hidupkan suasana di kampung desa, berbuat baik sama mereka. Ya, you have to be flower, jangan you say it flower kan biasa, katakan dengan bunga. Tapi ini you have to be flower, kamu yang jadi bunganya, sultan yang jadi bunganya, kosasi jadi bunganya. Orang seneng aja ngelihatnya, seneng aja dia, masya Allah. Pagi-pagi udah ngasih sedekah walaupun 1000 perak, pagi-pagi udah senyum, pagi-pagi udah berkhidmat. Itu menyenangkan. Itu yang penting satu lagi, ya kan? Kemudian amal masyurat ini jaga baik-baik supaya kita hidupkan masyurat ini, karena dari generasi masyurat ini akan lahir, ya, akan lahir jahid, mujahid, jahidah, kemudian daiyah, kemudian hafizah, zahid, zahidah. Ini semua akan lahir. Kemudian usaha atas ulama. Ulama ini bukan kerja atas ulama, tapi berkhidmat pada ulama. Jangan kita mengerjain ulama. Dia dari kecil udah mujahadah di pondok pesantren, dipukul pakai rotan, makan cuma 2 kali, disetrap, ya kan? Nah, macam-macam lah itu. Kalau udah dia jadi itu bukan dengan sekaligus. Dia 10 tahun nggak hafal Quran, dia pukuli terus, dia rusak. Ada juga yang gagal. Jadi kalau dia jadi ulama itu sudah mujahadah, cuman keadaan kadang-kadang membawa suasana yang tidak baik, maka kita berkhidmat sehingga dia sendiri memutuskan dia akan keluar begitu. Jadi kalau dia sudah keluar di jalan Allah, maka betul-betullah nanti akan terjadi imam yang adil. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan hadir haji kita ini digolongkan imam yang adil. Amin ya. Ingat ini di depan kita ini ada takaza besar, istimewa ya. Istimewa kita nanti antara November sampai Desember itu ya, di 3 negara sekaligus, yaitu Thailand 3 hari, Indonesia 3 hari, Australia 3 hari. Mulai 1 muter itu 3 negara itu 10 hari sudah selesai semua. Nah, kita akan mengeluarkan jamaah lebih kurang menghadirkan 250.000 orang
di satu tempat nanti sedang dicari ya, kalau kelanjutan daripada Cikampek. Nah, dari tempat kita harus, dari zon kita minimal setiap zon itu 2 jamaah 4 bulan, setiap halaqah minimal 2 jamaah 4 bulan. IPB kan kemudian setiap halaqah minimal 4 bulan 4 bulan. Nah, ini kita perhatikan. Terus nanti istimewa di Amerika pertengahan tahun di Chicago, itu juga semua seluruh dunia akan hadir di sana, karena itulah kerja besar. Dan ini ada kemungkinan ini adalah menghadapi keturunnya Imam Mahdi. Jadi kita sudah lebih siap-siap, karena nggak ada gunanya lagi di hidup kita ini kalau Imam Mahdi sudah datang. Hidup ini udah nggak ada gunanya lagi. Harta benda kita itu habiskan aja di jalan Allah, habiskan aja yang ada itu, nanti Allah akan kirim lagi antar ke surga. Yang milik kita itu ada 3, yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Yang sisa itu adalah harta warisan yang nggak jelas nanti. Kalau anak kita punya ilmu agama, dia harus warisan. Kalau nggak punya ilmu agama anak-anak kita, maka mereka akan berantem sama-sama anak kita, satu sama lain akan tuntut-tuntutan di pengadilan. Nanti mereka